sama lo kalau lo tuh mendingan mati aja. Kalau lo mati, Dimas tuh bisa lebih senang tau gak? Dia gak bakal disusahin lagi sama lo. Pikirin tuh omongan gue ya, mendingan mati lo. Ya Allah, haruskah aku mati? Alia, Alia, loh, kamu kok tongkat kamu mana, Al? Tongkat saya hilang, Mas. Tadi saya khawatir nungguin kamu, Al. Sekarang kamu saya tuntun aja ya. Yuk. Yuk. Nggak apa-apa, Al. Yuk, kita ke mobil. Maaf ya, Mas. Saya jadi ngerepotin Mas Akbar terus. Nggak apa-apa kok, Al. Yang penting hari ini kamu bisa sekolah, ya? Assalamualaikum. Surat, Bu. Iya. Rumah Bu Alia. Betul. Makasih. Sama-sama. Ya, itu kan buat Alia, Nya. Gua nggak peduli. Sebelum lu baca-baca beginian, lu dengerin dulu omongan gue. Dengerin ya. Pokoknya gua nggak mau lihat lagi atau denger anak lu deketin anak gua si Iis. Ngerti nggak lu? Iis yang deketin Dimasnya. Apa lu bilang? Anak gua nafsu sama anak lu? Nggak mungkin. Anak gua mau sama anak lu. Cuy. Heh. Kalau gua lihat lagi anak lu deketin anak gua bikin hidup lo susah. Lu ngerti nggak? Kok masih kerja sih? Makan yuk, kan udah jam 12. Yuk, ayo dong. Aku masih kerja. Alah udah deh, tinggalin aja. Yuk. Tapi Is, Udah yuk. Kenapa babi melotot? Kan udah jam ngaso nih sekarang. Jam ngaso sih jam ngaso.
Tapi siapa yang ngizinin lo? Siapa yang ngizinin lo ngajak-ngajak makan si kunyuk ini? Kalau nggak di sini aja dia, mana mungkin lo mau kemari? Ya terserah Iis dong, Iis kan udah gede. Mau mesti diatur-atur. Udah gede, kencing aja lo belum lurus. Dengerin ya, lo kudu dengerin omongan babe. Kalau enggak, gua pecat nih kunyuk nih. Oh ya, nanti Iis bilangin kenyang soal neneng dulu. Sama Hetty juga dulu. Udah Lais. Lagian gue juga nggak lapar. Kembali kerja aja. Ya Dimas. Tuh kan babe. Sini lu. Sini. Apaan sih? Jangan lu mentang-mentang tahu rahasia babe. Lu mau seenaknya. Yang seenak itu babe. Emang dikira nih semua nih dari mana modalnya kalau bukan dari duitnya Nyak? Diam lu, diam. Udah deh, emang Iis gak tahu. Kalau sampai Nyak tahu babe main gila, tamat riwayat babe. Mau tuh jadi tukang bajai lagi. Kurang ajar lu. Kurang ajar. Turunan siapa emangnya? Turunan siapa? Ya turunan gue. Orang gila tuh anak tuh. Haruskah ku mati karenamu? Mas Akbar, saya nggak tahu gimana caranya ngucapin terima kasih. Tongkatnya bagus banget. Itu bukan baru kok, Al. Itu udah lama. Saya belinya waktu saya baru mulai sekolah Braille. Makasih ya. Ibu, Kamu bawa siapa, Akbar? ini Alia, Bu. Salah satu murid saya. Siang, Bu. Akbar, Alia, tunggu sebentar ya. kenapa kamu bawa perempuan itu ke sini? Tongkatnya Alia hilang. Saya hanya ingin memberikan tongkat yang baru. Apa itu salah, Bu? Cukup. Apapun alasan kamu, ingat kata-kata ibu. Kamu jangan macam-macam dengan anak itu. Bu, Alia ini beda. Saya yakin kali ini akan... Ibu nggak mau berdebat sama kamu. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Alia mana, Bu? Belum balik. Hah? Belum balik? Ini udah jam berapa, Bu? Nggak tahu. Bu, Ibu kenapa? Ini tadi ada surat dari rumah sakit donor mata untuk Alia. Ibu nggak ngerti itu dibaca. Bu, ada apa sih, Bu? Udah Dimas, kamu cari Alia sana. Nyusul dia ke sekolah. Ayo. Alia, kamu dari mana? Kamu nggak apa-apa? Dimas, aku tadi habis di rumahnya Mas Akbar. Lihat deh, aku dikasih tongkat baru. Soalnya tongkatku yang lama patah, hilang. Tapi kenapa kamu baru pulang jam segini? saya yang salah. Saya telat mengantar Alia pulang. Saya juga meminta maaf
kalau telah membuat Dimas jadi khawatir. Kamu nggak apa-apa kan, Dimas? Nggak apa-apa. Ayo kita pulang. Saya sudah siapin makan buat kamu. Aku udah makan di rumahnya Mas Akbar. Mungkin saya pamit dulu, Al. Sampai nanti ya, Al. Makasih ya Mas Akbar, hati-hati. Mari. Itu sebenarnya surat apa sih, Dim? Surat dari Bank Mata dan juga rumah sakit. Alia, Iya, Dimas. kamu kan pernah mendaftar sebagai penerima donor. Sekarang sudah ada donor yang tepat buat kamu. Apa? Donor buat saya? Saya bisa lihat lagi. Ya Allah. Ini anugerah besar. Tapi Bu, bukan berarti tidak ada biayanya. $40 juta, Bu. Dari mana kita bisa dapatkan uang sebesar itu, Dim? Kalau kita tidak cepat-cepat sanggupi, donor itu akan dialihkan ke orang yang lain yang membutuhkannya, Bu. Apa kita nggak bisa minta waktu lebih lama lagi, Dimas? Surat ini sampainya telat. Harusnya sih dari minggu lalu. Mungkin mereka susah nyari alamat di sini. Jadi ya, waktu kita tinggal 3 hari. Perhatian sekali ya sama kamu, Al. Bagus deh kalau ada yang bisa jagain kamu. Nasib kami sama. Kami sama-sama dikucilkan. Dan hidup kami juga sama-sama berat. Mungkin itu yang bikin kami jadi dekat. Walaupun saya belum pernah melihat wajahnya Dimas. Saya ingin sekali suatu hari nanti saya bisa melihat wajahnya Dimas. Tapi biayanya mahal banget. Padahal donornya udah ada. Udah ada donornya, Al. Wah, ini jangan sampai dilewatkan, Al. Berapapun biaya yang mesti kita bayar, kita harus ambil kesempatan ini, Al. Tapi Mas, saya kan nggak punya apa-apa. Buat hidup sehari-hari aja susah. Belum lagi utangnya ada di mana-mana. Tapi ini harus, Al. Harus. Nanti saya coba bicara sama ibu saya, biar biayanya kami yang tanggung dulu. Nggak mungkin, Mas. Saya nggak akan ngebiarin Mas Akbar ngebantu uang sebanyak itu. Nggak mungkin, Mas. Yang lebih nggak mungkin lagi adalah kamu menyanyiakan kesempatan ini, Al. Kalau Allah belum ngasih jalan, berarti emang belum waktunya saya bisa melihat, Mas. Dan saya harus lebih bersabar. Jalan itu sudah ada, Alia. Allah telah memberikan saya banyak rezeki dan banyak berkah. Itu semua buat apa? Bukan buat saya nikmatin sendiri kan, Al. Tapi saya juga harus menolong sesama.
Alia, percayalah Al. Saya hanya ingin kamu bisa melihat. Dan saya juga ingin kamu bisa melihat Dimas, Al. Haruskah ku mati karenamu? Is, kamu ngapain? Ikut aku sekarang. Hah? Ikut Mau aku. kemana? Bentar aku jelasin. Mau kemana sih? Ayo. Is, lama-lama kamu ini cuma namain masalahku aja. Nanti kalau ada yang lihat gimana? Papi Ali bisa marah lagi. Aku ini lagi nggak ada waktu. Aku lagi nyari duit tambahan. Aduh, tambah duit apa lagi sih? Hah? Pokoknya aku lagi sibuk. Aku mau keluar aja. Pak, berhenti sini, Pak. Pak, jangan Pak. Jangan terus kita keliling kota, Pak. Is, Pasti kamu lagi nyari duit buat kawin ya? Kawin sama si Alia itu ya? enggak. Kamu ini ngomong apa sih? Ya terus buat apa lagi? Ayo jawab. Pokoknya kalau kamu nggak jawab, kita muter-muter terus sampai malam. Aduh, Is. Kamu ini cuma namain masalahku aja. Jawab. Aku ini lagi nyari duit buat bayar uang muka cicilan rumah. Lu mau buat siapa? Ya buat ibu lah. Rumah yang kecil aja. Rumah yang sekarang kan kotor. Gak bagus buat kesehatan ibu. Lagian kan ibu sudah berumur. Jadi aku harus lebih memperhatikan ibu. Ya, terus nanti kalau ibu kamu udah pindah, kamu ikut dia gitu? Ya iya dong, Is. Aku sumpahin kamu nggak bakal dapat duitnya. Si Iis pasti lagi jalan sama si Japrak. Tuh anak kan kepalanya sama batunya sama babenya. Bang, jawab dong. Nah, habis diem aja. Jawab apaan? Ditanya juga kagak. Entuh, si Dimas. Kenapa sih kagak diusir aja sama emaknya? Sekalian sama si buta tuh. Nggak ada gunanya. Nggak makna, tau nggak? Ya, mereka kan ada utangnya. Alah, paling utangnya juga berapa, Bang? Ketahuan kalau kita usir, Bang. Kita bisa nyewain tuh rumah sama orang yang bisa bayar. Tanah sini kan jelek-jelek juga masih ada harganya. Ngapain juga nampung orang-orang kayak mereka? Nah, gitu, Bang. Sekali-sekali tuh kepala dipakai buat mikir. Kalau duit 40 juta aja sih aku bisa usahain buat kamu, Dim. Tapi bukan berarti aku nolong kamu tanpa pamrih. Kamu juga harus berkorban dong. Kamu serius, Is? Aku mesti apa, Is? Aku akan lakukan apa aja buat ibuku. Bener nih, kamu akan lakuin apa aja? Apa aja? Apa aja, Is? Apaan lu? Be, gawat Be. Si Iis Be, Ayi lihat dibawa sama si Dimas naik taksi Be. Terus? Terus taksinya muter-muter. Nah berhentinya di ujung Be. Udah gitu goyang-goyang Be. Orang gila. Ntar dulu. Apa lu kata? Ya Be, masa Be gak percaya? Ayi lihat sendiri Be. Sumpah. Orang gila. Anak setan. Dasarnya mati lu pada ya. Jeger. Ya, Be. Gatot. Iya, Be. Pokoknya gua kagak mau tahu. Gue kagak mau tahu. Besok si kunyuk ini sama nyaknya sama si buta usir dari kampung nih. Apaan sih, Be? Pulang. Gak mau. Dimas! Apa saya terima aja ya, Bu? Tawarannya Mas Akbar. Menurut Ibu gimana?
Kalau ibu sih, apa yang menurut Alia baik, pasti ibu dukung. Nanti saya tanya pendapat Dimas dulu aja deh. Kemana ya dia, Bu? Kok belum pulang? Anak durhaka lu ya. Be, dengar ya. Iis sumpah bakal kasih tahu semuanya ke Nya. Biar Babe abis. Diam lo, diam. Biarin aja. Biar Babe ancur sekalian. Kalau udah gitu apalagi untungnya buat Babe, ha? Apa untungnya? Lu tahu nggak sih? Babe banyak lu tuh mau bikin lu senang, bukan mau nyusahin. Gimana sih lo? Bikin senang gimana? Kalau mau bikin Iis senang, kawinin Iis sama Dimas. Gila mau kawin sama si Dimas. Be, inget ya. Kalau sampai Babe nggak kawinin Iis sama Dimas, Iis yang bikin Babe jadi gila. Gila. Dimas kenapa? Anak lu ini bikin susah bos gua. Mana krepek-krepek sama si Is lagi. Pokoknya malam ini lu pada pergi semua dari rumah ini. Kalau enggak, nih anak lu kunyuk nih. Gua paketin, gua kirim ke neraka. Ingat, lu semua mikir sebelum besok siang. Ngerti kagak? Huh. Dimas, Dimas, Dimas. Sejak aku datang ke sini, semuanya menjadi kacau. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Aku ada juga cuma malah nambahin masalah aja. Aku udah gak tahu lagi gimana caranya untuk ngejalanin hidup. Aku juga bingung. Kita cuma bisa pasrah. Semoga Allah ngasih jalan keluar. Kadang aku mikir, kalau seandainya aku pergi, mungkin keadaan akan jauh lebih baik. Jangan, Dimas. Kamu mesti janji kalau kamu gak akan pernah ninggalin aku. Kamu akan baik-baik saja. Enggak. Aku gak akan baik-baik aja kalau gak ada kamu. Alia. Aku tahu. Mungkin aku berharap terlalu banyak. Tapi aku sayang sama kamu. Aku janji. Aku janji gak akan ninggalin kamu. Kata genteng-gentengnya abang udah ngusir anaknya si Jarot sama emaknya. Sama si Alia sekalian. Bener ya, Bang? Bagus deh. Berarti kita nggak direpotin lagi sama orang-orang kayak mereka ya, Bang ya? Gembel-gembel. Enggak. Kata siapa? Si Jagger sama si Gatot itu kalau ngomong tidak pernah pakai otak. Pakai dengkul, kadang-kadang dia pakai gigi. Hah? Jadi abang nggak ngusir mereka?
Gua pikir abang udah pinteran dikit. Mana sih bang? Nya, mereka itu kan masih ada gunanya buat kita. Kita peras dulu, habis itu baru kita usir. Awas lo bang ya. Pokoknya kalau mereka bikin gua repot lagi, abang yang gua peres sampai melintir. Mana perempuan buta itu mau ganti mata lagi. Ribet deh kalau dia bisa ngeliat lagi. Hah? Punya kata siapa? Mana mungkin, emang mata kayak ban serep, kalau kempes bisa diganti lagi. Ya bisa lah. Nah lu sekolahan pelajaran apa sih yang lu dapet? Tinggal ganti mata orang lain doang. Cuma ongkos yang gede, 40 juta. Apa jutanya? Ah, nggak mungkin, nggak mungkin. Hari gini, emang dapat duit dari Hong Kong? Nggak ada orang yang tolol mau ngasih pinjam duit sekarang. Masih apa aja lo, Al? Masih bikin repot semua orang? Mbak Iis, Cie, baru tuh tongkat. Boleh gue pinjem nggak? jangan. Ya capek juga kali gue matain tongkat lo mulu. Dengar ya, Al. Gue bakal bikin hidup lo makin sengsara, biar lo tau rasa. Biar lo sadar kalau lo tuh mendingan mati aja cepet-cepet. Alia, baju-baju kamu udah aku siapin. Dimas, aku perlu ngomong sama kamu. Ya. Ada apa ini? Pokoknya pribadi dan penting banget sifatnya. Ya, yuk. Apa sih, Bu? Ya, ayo sebentar aja yuk. Aku kemas belum siang. Kalau mau ngomong di sini aja. Udah deh, aku tuh ada 3 kabar baik buat kamu. Apaan? Udah deh, dengerin aku ya. Pertama, aku tuh udah bujukin Babe supaya kalian tetap bisa tinggal di sini dan dia setuju. Serius? Kok bisa? Dan yang kedua, aku juga udah dapetin duit 40 juta buat kamu beli rumah buat ibu kamu tuh, ya kan? Kamu pasti bohong. Dari mana dapat duit sebanyak itu? Ya dari Babe lah. Mana mungkin Babe Ale ngasih aku duit sebanyak itu? Alasannya? Nah, itu dia kabar baik ketiga yang mau aku kasih tahu kamu, Dim. Alasannya adalah kamu bakal kawin sama aku. Gila kamu. Jangan ngomong sembarangan. Ya, kamu tuh yang sembarangan. Semuanya bisa jadi beres kalau kamu tuh kawin sama aku, tau gak? Kalian bisa tetap tinggal di sini, dapat duit lagi. Aku nggak sudi. Ya udah terserah kamu mau ngomongnya apa. Pokoknya aku kasih kamu waktu untuk mikir sampai besok. Kalau kamu tetap nggak mau juga, kalian akan diusir dari sini dan jangan harap dapat duit. Selamat pagi, Dim. Saya mau jemput Alia. Katanya kalian semua hari ini harus pindah dari sini ya? Dim, Mas Akbar menawarkan kita untuk sementara tinggal di rumahnya. Iya, Dim. Di rumah saya masih punya cukup tempat untuk kalian tinggal sementara. Lagi pula kan, saya juga akan lebih mudah untuk mengontrol jalan operasi pencakukan matanya Alia. Pencakokan mata? Mas Akbar memang menawarkan untuk membantu biaya operasi itu. Tapi aku mau nanya pendapat kamu dulu, Dim. Terima kasih sebelumnya. Tapi saya harus menolak. Mas, Tapi kan, Dim, kesempatan untuk mendapatkan donor mata sangat jarang sekali. Saya menolaknya. Karena saya berhasil mendapatkan uang untuk membiayai operasi Alia. apa? Kamu berhasil ngedapetinnya, Dim? Iya. Dan kita tidak perlu pergi dari sini. Karena saya juga berhasil menempuh jalan damai dengan Tuan Tanah di sini. Alhamdulillah, Dimas. Iya, Alia.
Allah telah memberikan jalan keluar. Kita akan hidup lebih baik di sini. Dan kamu akan hidup lebih baik dengan aku di sini. Kalau begitu, saya pamit dulu. Kalau ada apa-apa, jangan ragu-ragu untuk minta tolong sama saya. Alia sudah punya nomor telepon saya. Permisi. Harus Kelewatan, nggak tahu diri. Orang-orang pada kemana? Aduh, laki gue mana? Ini ngapain sih lo? Ngalangin gue lagi. Laki gue mana? Hah? Laki gue mana? Ada yang lihat laki gue nggak? Dasar kelewatan bener-bener deh. Gak ada yang bilang-bilang sama gue. Mana laki gue? Mana? Nyak, Lu lagi. Cuy. Lu yang mau kawin sama anak gue. Ngaca lu. Mendingan anak gue jadi perawan tua daripada kawin sama anak lu. saya... Apa? Orang gila lo ya. Kalau gua tahu lu mau kawin sama anak gua, lu udah nggak bisa berdiri di sini lagi, lo tau gak sih lo? Lompet banget malu. Lu ngaca lu, udah bagus, lu bisa dapat kerjaan di sini, dapat tempat tinggal di sini, di kampung gue. Nah sekarang lu mau kawinin anak gue juga lagi, lu mau membacis. Lu langkahin aja sekalian kepala gue. Lu itu penjahat, lu itu ngebunuh babe lo sendiri. Lu mau cari masalah lagi sama gue? Nyak, tenang dong, Nyak, tenang. Aduh, jangan ribut-ribut, malu. Tuh, dilihat sejuta umat gini nih. Malu dong, tenang. Nggak usah ngomong lu ya, nggak usah ngomong lu ya. Apaan sih? Mana yang lebih malu? Lu gua modalin, sekarang lu mau kawinin anak gua sama orang sembarangan. Sama monyet buduk ini. Sialan lu. Siapa yang mau ngawinin dia sama anak kita? Orang ini juga gua gaji kagak. Diri lo. Iya, Be. Kalau lu coba-coba kawin anak gue lu, gua bacok lu. Lu ngerti kagak lu? Orang gila lu. Kalau juga gua nyari mantu, yang manusia beneran. Bukan setengah kunyuk kayak lu. Orang gila. Si Bejo bang yang lapor sama gue. Bejo? Iya. Anu cilaka, anu jahat. Ampun. Hei, lu nggak sok pinter ya? Iya, Bang, ampun, Bang. Gak usah ikut campur urusan keluarga Bapak, ngerti gak? Ha? Sekali lagi lu deketin Sis, gua mampusin lu! Lama banget sih kamu. Kamu ini gimana sih? Bikin kacau apa lagi? Kok tadinya sampai ribut-ribut di tempat kerja? Babe Ali juga. Sampai nyumpahin nggak mau ngawinin kita. Udah deh nggak usah takut, itu cuma gara-gara Bejo aja lagi. Nyokap aku juga udah tenang kok. Kalau si Bejo, aku jamin dia nggak akan bikin masalah lagi. Aku juga sebenarnya ragu sama kamu. Bener nggak sih uangnya mau dipakai buat beli rumah buat nyokap kamu? Ini buktinya. Kalau aku serius nyariin rumah buat ibuku. Dan ini rumah yang aku pilih. Sekarang, kalau aku serius, mana duitnya? Apa bener? Kamu bisa ngasih aku duit 40 juta? Ya pasti bisa lah. Tapi gimana caranya aku bisa percaya sama kamu kalau begitu aku kasih uangnya kamu langsung kawin sama aku? Ayo, dari mana buktinya? Aku mau kamu tanda tanganin kontrak. Nih, tanda tangan di sini di atas materai biar ada hukumnya. Oke. Ada duit, ada tanda tangan. Nggak ada duit, nggak ada apa-apa.
Alia? Sibuk amat. Lagi ngapain sih? Enggak. Ini kerjaan aja. Kerjaan kok dibawa pulang? Iya. Kita dikasih kesempatan untuk tinggal sini lebih lama lagi. Tapi syaratnya ya kerjaanku bertambah. Tapi nggak apa-apa kok. Kamu udah banyak banget berkorban buat aku, Dim. Alia, nggak usah dipikirin. Ya. Gila tuh si Bejo. Tadi bang, dia datang ke sini ampun-ampunan dia sama gue. Lagian sih, dia nyebarin berita palsu. Aduh. Ya, untung aja gue masih sabaran. Jadi dia cuma gue getok aja bang. Coba kalau gue nggak sabaran. Tuh pala udah pisah kali dari badannya. Gue jadiin gantungan kunci. Sudahlah, Nyak. Jangan kelewat mikirin apa kata orang. Yang penting tuh sebagai keluarga kita kudu saling mencintai, saling sayang, saling setia. Setia. Lagian kapan sih gue kagak pernah setia sama abang? Pokoknya bang, kalau gue tahu abang pengen nyeleweng, dikit aja. Gue pagilin tuh. Pendekar-pendekar di kampung gue bang, untuk jemput nyawa abang. Masya Allah. Kenapa mesti ngomongin pendekar sih? Lagi, nggak ada yang bener orang-orang di sini. Udah, gue ngantuk. Mau kemana bang? Mau keluar bentaran, cari angin. Lu berdoa, mudah-mudahan Nyak lu nggak ngubek-ngubek di tempat. Kalau ketahuan bisa modal kita. Ya. Bantu. Dim, Kenapa? waktu kamu bilang kamu sayang sama aku, kamu serius? Apa kamu cuma kasihan sama aku? Alia, kamu dan ibuku adalah orang-orang yang paling berharga dalam hidupku. Aku akan sangat bahagia sekali kalau kita bisa jadi satu keluarga. Haruskah ku mati karenamu?
tandatanganin belum kontraknya? Tapi di kontrak ini bilang, aku cuma dapat 20 juta. Sisanya setelah kita menikah. Gila. Aku nggak bisa terima. Aku butuh duit 40 juta itu sekarang. Ya udah terserah mau diambil apa enggak. Dimas, aku tuh tahu waktu kamu nggak banyak. Kamu perlu kan uang ini besok. Ya udah, satu-satunya cara tinggal kamu tanda tanganin kontrak itu. Udah masalah kamu beres. Kamu tinggal bilang aja ke rumah sakit atau bank mata itu kalau kamu bayarnya setengah dulu. Nanti sisanya minggu depan. Minggu depan? Emangnya kamu pengen cepat-cepat nikah? Ya sekarang kalau semakin lama kamu nunda, semakin lama juga kan uangnya keluar. Tapi kalau kamu sampai nolak sekarang, silakan angkat kaki dari kampung ini, cari aja jalan keluar sendiri. Katanya siap mau berkorban apa aja buat orang yang kamu cintain. Mana buktinya? Kata orang, cinta itu buta. Kalau cinta bisa melihat, maka kamu adalah orang pertama yang ingin aku lihat. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.